Mbak salam kenal, saya Kanza, Mbak. Lo suster baru ya di sini? Iya, Mbak. Gila ya. Muka lo itu kayak orang polos. Tapi ternyata lo pinter ngejebak cowok. Mbak maksudnya gimana ya, Mbak? Lo gak usah sok polos. Gue itu lagi ngomongin cowok yang nganter lo kesini tadi. Emran. Gak mungkin cowok sekeren dan setajir dia mau sama cewek murahan kayak lo. Mbak tolong dijaga ya, Mbak, omongannya. Pertama, saya bukan cewek murahan. Dan kedua, hubungan saya sama Emran itu sebatas teman, bukan kayak yang Mbak pikir. Really? Just friends? Oke. Gue mau minta nomor teleponnya sekarang. Buat apa ya, Mbak? Ya buat kenalan dong. Mubazir banget. Kalau cowok sekeren dan seganteng dia, mainnya sempat membantu kayak lo. Mendingan sama gue. Mana nomor teleponnya? Oke, thank you. Lanjutin tuh masaknya. Bau jamu kampungan. Semua udah aman, Om, Tante. Sekarang Kansa tinggal di rumah dokter yang pernah ngerawat dia dan ngoperasi dia. Jadi suster lansia. Memang pantas dia sebagai pelayan. Sesuaikan dengan kastanya. Terus, kapan kamu mau ngikat dia? Om dan Tante ingin secepatnya kamu melamar Kansa. Iya, Emran. Sebaiknya secepatnya kamu nikahi dia. Ciptakan neraka di rumah kamu. Emran juga pengen secepatnya, Om, Tante. Tapi Emran rasa kalau kita ngambil keputusan secara gegabah, kita malah nggak akan berhasil. Sekarang kondisi Kansa masih labil, Om. Ya, dia masih kepikiran soal Fatan pasti. Dan kalau Emran lamar sekarang, pasti ditolak. Jadi menurut Emran, mendingan kita tunggu sampai Fatan dan Monica menikah. Di titik itulah Kansa pasti putus asa. Dan di titik itu Emran akan masuk sebagai pahlawannya Kansa. Om, Tante, maaf. Permisi, angkat telepon dulu. Halo? Hai ganteng. Ini Funi, cewek yang tadi ketemu sama kamu di depan rumah. Ingat kan? Funi? Funi anak pemilik rumah itu? Kok kamu bisa dapat nomor saya? Ya dari Kansa dong ganteng. Dari siapa lagi? Oh, Kamu tahu gak sih? Kayaknya tadi pas kita tabrakan, hati kita tuh tertukar. Karena aku gak bisa stop mikirin kamu terus. kamu tuh nggak usah ngaco. Saya itu suka sama Kansa. Jelas-jelas kan saya nganterin dia tadi. Udah deh ganteng, kamu tuh ngapain sih bohong sama aku? Aku udah tahu sendiri dari Kansa kalau kalian itu just friends, gak ada hubungan spesial. Hah? Kansa bilang kayak gitu? Iya. Jadi, aku punya kesempatan kan buat sama kamu? Funi, saya kebetulan lagi ada meeting, jadi mungkin nanti kita ngobrol lagi ya. Ya udah deh. Bye ganteng. Siapa? Kamu kok jadi canggung begitu tadi? Anak pemilik rumah tempat Kansa kerja, Om. Dari gelagatnya sih, kayaknya dia suka sama aku. Dan yang lebih parahnya lagi, Kansa malah ngasih nomor aku ke dia dan bilang kita cuma temen, Om. Ini kalau gini ceritanya kita punya halangan baru, Om. Karena cewek ini agresif banget. Gimana hari pertama kamu kerja di sini? Hari ini semuanya lancar. Saya bersyukur sekali bisa kerja di sini. Dan ibu tadi udah makan tepat waktu, terus minum obat juga tepat waktu, Dok. Syukurlah. Saya senang mendengarnya. Terima kasih ya. Lihat tuh, baru sehari kerja udah akrab banget. Tatapan matanya beda, lembut banget kayak gitu. Chemistry bapak anaknya kuat banget ya. Kamu di sini yang betah ya, yang sabar. Iya, sekali lagi saya mau berterima kasih atas kesempatan yang bekerja di sini. Oh ya, bisa tolong panggilkan Bi Ijah. Suruh bikinkan kopi hitam untuk saya. Saya agak pusing sekarang. Dok,
tadi Bi Ijah masih ngelipet baju. Biar saya aja yang bikinin kopi. Nggak apa-apa ya? Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak merepotkan, tolong nanti antar ke halaman belakang ya. Bisa, Dok. Ya. Dasar munafik. Kalian pikir bisa nipu mata istri sah? Aku makin yakin kalau dia anak gak jelas itu. Dokter, ini kopinya. Terima kasih ya. Tapi tadi Siapa yang suruh bikin kopi untuk suami saya? Bu, tadi Dokter Aksen minta bikinin Bi Ijah, tapi karena Bi Ijah masih ngelipet baju, jadi saya inisiatif nawarin untuk saya bikinin. Alasan. Di Ijah itu emang tugasnya pembantu, melayani. Kalau kamu itu suster. Kamu saya bayar mahal untuk merawat ibu mertua saya yang sakit-sakitan. Bukan melayani suami saya. Atau kamu cari muka ya? Kamu naksir sama suami saya? Jaga mulut kamu. Kansa ini masih muda. Seumuran sama anak kita. Aku sudah anggap dia sebagai anak sendiri. Anak sendiri. Seperti itu prosesnya, Mas. Apa maksud kamu? Sekali lagi saya minta maaf ya Bu, saya sama sekali gak ada niatan seperti itu Bu. Ini kopinya. Tangan kamu kena air panas. Gak apa-apa. Sudah, ini melepuh. Ini harus disiram sama air dingin. Ayo. Mas, apa-apaan sih Mas? Lebay banget. Dia itu udah gede, pasti bisa ngerawat luka melepuh kayak gitu. Udah, kamu pergi sana dan sekalian beresin cangkir itu. Permisi ya Bu. Sini, Mas mau kopi kan? Duduk. Nanti saya buatin kopi baru yang lebih enak. Dan ingat ya, jangan pernah berduaan lagi sama perempuan itu. Kalau enggak, aku akan bikin pelajaran yang lebih dari ini. Ya Allah, ini suara ngaji. Siapa ya yang ngaji? Masya Allah, seperti ada malaikat di rumah ini. Aduh, apaan sih? Aduh, apaan sih ini berisik banget? Pikirnya pesantren kali. Ya Allah, serasa dosa hamba diampuni ya Allah. Merdu sekali suara ngaji ini. Siapa yang ngaji ya Allah? Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Bisa diem gak sih? Berisik. Maaf Bu. Gak usah pasang muka keras kayak gitu ya. Hah? Kamu sengaja ya subuh-subuh gini ngaji keras-keras kayak gitu, ha? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kamu mau nyindir saya kan? Dengan suara kamu itu? Pura-pura suci dengan suara ngaji kamu itu? Hah? Kamu mau tebar pesona sama Mas Aksan? Iya. Saya tahu kok akal bulus kamu. Dasar wanita ular. Astagfirullahaladzim. Tahu lo, saling banget lo jadi cewek. Suara lo tuh gak enak didengar, berisik tau gak? Dengar ya, saya nggak mau denger lagi suara ngaji. Pusing tau gak? Kalau enggak, saya kusir kamu. Siapa yang berani ngusir dia? Setiap nafasku di sisa waktuku.
loh, Mas. Aku tuh lagi tidur, berisik ngantuk. Kayaknya dia tuh sengaja ngancing-ngancing biar aku marah. Berisik kata kamu. Itu ayat suci Al-Quran. Harusnya kamu malu. Rumah ini udah seperti jadi kuburan. Gak ada yang pernah sholat, gak ada yang pernah ngaji. Dia baru 1 hari di sini. Tapi rumah kita sudah semakin hidup. Dan asal kamu tahu, dia ngaji itu bukan untuk goda saya. Tapi karena saya yang minta. Papa ngapain sih malah balain dia? Jaga bicara kamu. Papa butuh ketenangan yang selama ini tidak pernah Papa dapatkan dari kalian. Kalian bisanya cuma belanja hura-hura. Kalau kalian terganggu dengan ayat suci Al-Quran, itu artinya hati kalian bermasalah. Cuma setan yang kepanasan dengar orang ngaji. Serah. Awas kamu. Ayo, Bumi. Pusing sih.